Jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas bagaimana menentukan sistem pertidasamaan linier dua variabel. Yuk simak videonya baik-baik. Selamat menyaksikan. Semoga untuk menentukan sistem pertidasamaan linier dua variabel, adik-adik perlu menguasai bagaimana menentukan persamaan garisnya. Untuk menentukan persamaan garisnya, adik-adik, Kak Tendi akan berikan ilustrasi seperti ini. Misal di sini ada sebuah garis ya, garis lurus, di mana ada dua titik yang diketahui, x1, y1 dan x2, y2. Bagaimana untuk menentukan persamaan garisnya ini, adik-adik? Adik-adik masukkan di dalam persamaan y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1, sehingga nanti adik-adik akan memperoleh persamaan garisnya. Ini adik-adik apabila diketahui dua titik sembarang dari sebuah garis ya adik-adik ya, x1 y1 dan x2 y2. Kak Tendi akan memberikan cara cepatnya untuk menentukan persamaan garisnya, tetapi catatannya adalah yang diketahui titik potong sumbu y sudah ada, titik potong sumbu x sudah ada adik-adik. Nah, apabila adik-adik menemui sebuah garis yang modelnya seperti ini, jadi titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y-nya itu ada, ini ya, adik-adik tinggal menggunakan formula ini. Bx ditambah AY sama dengan AB. B itu yang menyinggung sumbu y dan A yang menyinggung sumbu x. Itu ya, kita akan praktekkan. Kak Tendi akan memberikan permasalahan seperti ini dan akan kita selesaikan bersama-sama adik-adik ya. Diberikan daerah penyelesaian, tentukan sistem pertidaksamaannya adik-adik. Nah, di sini bagaimana penyelesaiannya? Pertama, adik-adik menentukan dulu atau memilih yang namanya titik uji. Nah, titik uji ini adik-adik pastikan pilihan adik-adik adalah berada di dalam arsiran. Nah, di sini adik-adik bisa pilih sembarang titik tapi dalam arsiran ya. Kak Tendi akan pilih yang di sini y-nya 1 dan x-nya 1 gitu ya. Jadi nanti titik ujinya adalah 1,1 adik-adik. Ya, kita tentukan di sini titik ujinya. Kemudian adik-adik perhatikan di sini daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya ini ya. Daerah penyelesaiannya ini dibatasi oleh 4 garis adik-adik. Ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, dan yang ini garis 4. Nah, berarti nanti kita akan menentukan setiap batasan-batasan dari wilayah daerah penyelesaian ini adik-adik. Yang pertama dulu ya, daerah yang pertama. Daerah yang pertama adik-adik lihat di sini. Di sini garis 1 ini ya, itu melalui 0,2 dan 4,3 adik-adik. Maka adik-adik dengan mudah ini kita misalkan aja ini x1, ini adalah y1, 4 ini adalah x2, 3 adalah y2 adik-adik. Kemudian adik-adik masukkan di sini y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 adik-adik. Ya, kita masukkan di sini y min y1-nya 2 per y2, y2-nya 3 dikurangi y1-nya 2 sama dengan x min x1-nya 0 per x2-nya 4 dikurangi 0. Jadi proses di sini y min 2 per 1 sama dengan x per 4 ya. Kita kali silang adik-adik, 4 y min 2 gitu ya sama dengan x, kemudian 4y min 8 ya, kali pelangi sama dengan x. Kemudian adik bisa peroleh di sini adalah 4y min x ya, x pindah kiri sama dengan 8 seperti ini. Nah, kemudian adik-adik lihat di sini, oh titik ujinya itu 1,1 ya, titik 1,1. Kita masukkan di sini 4 y-nya 1 kurangi x-nya 1. Kemudian nanti ini ada tandanya 8. Ini titik-titiknya akan nanti ada pertidaksamaannya. 4 kali 1 4 dikurangi 1 titik-titik 8, 3 titik-titik 8 adik-adik ya. Kita tahu 3 itu lebih kecil dari 8.
karena di sini batasnya garis lurus tebal, maka ada sama dengannya. Adik-adik bisa perlu di sini, berarti tidak sama adalah 4y min x lebih kecil sama dengan 8. Ini untuk yang pertama, tidak sama yang pertama. Kemudian yang kedua adik-adik ya. Yang kedua adik-adik lihat di situ garis yang kedua itu melalui 4,3 dan kemudian di sini 6,0. Ya adik-adik. Nah ini mudah, di sini bisa saja ini x1, ini y1 pasangannya, 6 itu berarti x2, 0 itu adalah y2. Adik-adik masukkan di sini y min y1 berarti 3 per y2 min y1 3 itu ya. X min x1 4 diper x2 berarti 6 dikurangi x1 nya 4. Ada dihitung di sini y min 3 per min 3 sama dengan x min 4 per 6 dikurangi 4 2. Kali silang biasa adik-adik, 2 kali y min 3 sama dengan min 3 kali x min 4 ya. Kita kali pelangi biasa, 2y min 6 sama dengan pelangi lagi ya, min 3x min 3 kali min 4 plus 12. Berarti 2y min 3x pindah ke kiri jadi plus 3x ya. Kemudian 12 ditambah 6, adik-adik bisa boleh 2y plus 3x sama dengan 18. Nah di sini sama seperti tadi, titik ujinya berapa? Masih sama ya, 1,1. Berarti kita hitung di sini 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ya, kita substitusi. Sama dengannya kita titik-titik dulu karena nanti kita biar tahu apa lebih kecil atau lebih besar. 2 kali 1 tambah 3 kali 1 berarti 2 ditambah 3 lebih kecil pasti dari 18 ya. Jadi yang kedua adalah dari boleh 2y plus 3x lebih kecil, bisa sama dengan ya karena di sini garis utuh 18 seperti ini ya. Nah kemudian adik-adik yang ketiga bagaimana? Nah yang ketiga itu kalian lihat adik-adik di sini tuh garisnya itu garis mendatar ya. Nah kalau mendatar itu berarti y sama dengan ya, y sama dengan. Nah y sama dengannya, y sama dengan berapa di sini? Y nya itu 0, berarti y sama dengan 0. Tetapi pertidaksamaannya ada dilihat di sini kan tadi ujinya di sini adalah 1,1, berarti y nya itu 1. Nah 1 gimana dengan 0? Nah ternyata 1 lebih besar dari 0, ada sama dengannya karena garisnya utuh di sini ya. Jadi y lebih besar sama dengan 0. Tuh. Kemudian yang keempat bagaimana? Oh yang 4 itu adik-adik lihat di sini tegak. Nah, tegak adik-adik. Kalau tegak itu pasti x ya sama dengan berapa di sini? Tegaknya dia pasti 0 ya tegaknya ya. Nah berarti di sini 0. Kita cek di sini titik ujinya 1,1. Nah x-nya ternyata 1. Nah 1 dengan 0 bagaimana? Kan lebih besar sama dengan. Jadi x lebih besar sama dengan 0. Demikian adik-adik bisa beroleh bahwa sistem pertidaksamaannya adalah 4y min x lebih kecil sama dengan 8 gitu ya. 2y plus 3x lebih kecil sama dengan 18. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah jawaban untuk yang soal ini. Demikian. Berikutnya adik-adik Atendi akan berikan contoh seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini garisnya itu dia diketahuinya memotong sumbu y dan memotong sumbu x yang sudah ada. Maka nanti adik-adik itu kita bisa menggunakan cara cepatnya yaitu bx plus ay sama dengan ab adik-adik. Titik ujinya Kak Tendi pilih di sini, misal saja di sini adalah 1 begitu ya. Kemudian di sini Kak Tendi pilih 2 gitu boleh ya. Di sini. Berarti nanti titik uji itu terserah kita, asalkan titik uji yang kita pilih harus ada di dalam arsilah nanti. Nah di sini ada di Kak Tendi pilih 2,1. Berarti x-nya 2, y-nya 1. Kemudian kita akan
Cek di sini daerah wilayah yang membatasi daerah hasilannya. Daerah 1 yang ini adik-adik kita sepakati saja ya, kita pilih antara 4, 6 ini. Kemudian ini daerah garis yang kedua, batas yang kedua. Kemudian ini garis yang ketiga. Kemudian yang tegak ini garis yang keempat ya. Oke adik-adik, kita akan mulai yang pertama. Yang pertama adik-adik kalian lihat di sini ada 4, 0,4 dan di sini 6,0 adik-adik. Berarti garis yang satu itu adalah yang sumbu Y-nya kan B tadi. Berarti B-nya itu adalah 4. Kemudian A-nya garis lurusnya ini, nah ini adalah 6. Adik-adik langsung tulis di sini berarti BX plus AI sama dengan AB gitu kan. Berarti 4X plus 6Y itu sama dengan 4 kali 6 adik-adik, 24. Nah, apabila ini bisa sederhanakan, sederhanakan saja. Dibagi dengan 2 ya. 2X plus 3Y sama dengan 12. Ingat tadi titik ujinya berapa? Titik ujinya adalah 2,1. Kita masukkan di sini 2 kali. Berarti X-nya 2 ya. 2 ditambah 3 kali. Y-nya berarti 1 ya. Nah, ini kita titik-titik biar tahu nanti pertidaksamaannya apakah lebih besar atau lebih kecil gitu. 2 kali 2 4 tambah 3. Nah, kita tahu di sini tandanya pasti lebih kecil sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena di sini garisnya tebal dan bukan putus-putus. Ya. Nah, di sini berarti adik bisa lihat di sini pertidaksamaannya adalah 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 12. Itu ya. Kemudian yang kedua adik-adik. Yang kedua lihat di sini. Yang kedua ini ya, berarti antara 0,8 dan 4,0 ini. Nah, kita tulis di sini berarti B-nya sama dengan B itu yang nempel sumbu Y. Berarti B-nya 8. Kemudian A itu yang nempel sumbu X ya, di sini 4. Adik-adik substitusi ke BX plus AI sama dengan AB ya. B-nya 4, B-nya 8, X plus 4Y sama dengan A kali B, berarti 8 kali 4, 32. Kalau bisa sederhanakan adik-adik, kita bagi dengan 4. Tapi di sini 8 dibagi 4 adalah 2X plus Y sama dengan 32 dibagi 4 adalah 8. Cek di sini titik ujinya tadi kita sudah sepakati adalah 2,1 ya adik-adik ya. Kita substitusi saja 2 kali 2, X-nya 2 ya, ditambah Y-nya 1, titik-titik ya, 8. Nah, 2 kali 2 ditambah 1 itu 5. Nah, jadi tahu 5 pasti lebih kecil daripada 8. Ada sama dengannya karena apa? Karena di sini garisnya adalah tebal dan bukan putus-putus. Kalau tebal itu ada sama dengannya. Kalau putus-putus tanpa sama dengan. Ya. Jadi adik-adik peroleh di sini adalah 2X plus Y ya, sama dengannya diganti, lebih kecil sama dengan 8. Kemudian yang ketiga adik-adik. Yang ketiga itu di sini adalah garisnya datar ya. Nah, kalau datar tadi ada dikuasai, datar itu berarti Y sama dengan. Nah, letaknya di mana? Y sama dengan batasnya di sini, Y sama dengan mendatarnya di 0. Dan di sini titik ujinya adalah 2,1, tetap ya tadi ya titik ujinya 2,1 dan di sini Y-nya adalah 1 ya. Berarti 1 titik-titik 0, berarti kan pasti lebih besar sama dengan. Jadi jawabannya adalah Y lebih besar sama dengan 0. 4-nya adalah garis tegak. Nah, lihat ini, tegak. Tegaknya di mana? Tegaknya di X sama dengan 0 ya. Kalau tegak itu X sama dengan 0. Nah, di sini tadi 2,1. X-nya 2 ya, X-nya 2. Tandanya gimana ini? Tandanya pasti lebih besar sama dengan 0. Kenapa sama dengan? Karena di sini tebal ya. Berarti di sini ada bisa peroleh di sini X lebih besar sama dengan 0. Jadi jawaban untuk dari permasalahan ini adik-adik, sistem pertidaksamaannya adalah 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 12, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0.
Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita membahas menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selamat belajar, terus semangat, jangan menyerah, dan sampai jumpa di video Kak Tendi selanjutnya, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Sampai jumpa.